Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sucilawati dari Prodi PGSD semester 7 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu dari mata kuliah pengembangan kepribadian dan kemasyarakatan. Dalam tugas ini, saya akan menjelaskan materi tentang etik dan etiket atau yang sering disebut dengan etika dan etiket. Etik atau etika berasal dari moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Persamaan antara etika dan etiket yaitu etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Yang kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, yang artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Selain ada persamaan etika dan etiket, di sini juga ada perbedaan antara etiket dengan etika. Ada beberapa perbedaannya, yaitu yang ke-1, etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Perbedaan yang kedua yaitu etiket hanya berlaku untuk pergaulan, sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Contohnya, barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Perbedaan yang ketiga yaitu etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, etika sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain, sedangkan etika jatuh lebih absolut. Perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar. Perbedaan yang keempat yaitu etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik. Sebaliknya, seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik, karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang bersungguh-sungguh baik. Hubungan antara etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika adalah atau yang disebut juga filsafat moral, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang prafiks atau tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum atau perundang-undangan. Norma agama berasal dari agama. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.
sedangkan norma moral berasal dari suatu batin atau berasal dari etika. Hubungan etika dan ajaran moral yang pertama yaitu etika perlu dibedakan dari moral. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas, yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Tidak sekedar melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya. Perlunya pluralisme moral. Yang ke-1 yaitu pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Yang kedua, modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional. Yang ketiga, berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penutup kehidupan masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika sosial, sikap etika sosial dibagi menjadi beberapa. Yang ke-1 yaitu sikap terhadap sesama. Sikap terhadap sesama ini mempunyai 4 karakter sifat terhadap sesama. Yang ke-1 yaitu etika keluarga. Yang kedua, etika profesi, misalnya ketika etika untuk profesi dokter, guru. Yang ketiga yaitu etika politik. Keempat, etika lingkungan hidup, serta yang kelima yaitu kritik ideologi. Moralitas. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat di antara sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Norma moral adalah tentang bagaimana harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Adapun perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia, sedangkan kebaikan umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai suami atau istri. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, atau agama, atau sebuah ideologi, atau gabungan dari beberapa sumber. Hubungan etika dan moralitas. Yang pertama yaitu etika bukan sumber tambahan moralitas, melainkan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Yang kedua itu pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas, yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Rasional berarti berdasarkan daripada rasio atau nalar pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Kritis berarti filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai ke akar-akarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Yang ketiga, sistematis artinya membahas langkah demi langkah. Normatif menyelidiki bagaimana pandangan moral yang
yang benar. Hubungan etika dan agama. Etika tidak dapat menggantikan agama. Agama merupakan hal yang tepat untuk memberikan orientasi moral. Pemeluk agama menentukan orientasi dasar kehidupan dalam agamanya. Akan tetapi, agama itu memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekedar indoktrinasi. Hal ini disebabkan 4 alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, orang agama mengharapkan agar ajaran agama rasional. Ia tidak puas mendengar bahwa Tuhan memerintahkan sesuatu, tetapi ia juga ingin mengerti mengapa Tuhan memerintahkannya. Etika dapat membantu menggali rasionalitas agama. Alasan yang kedua, seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu mengizinkan interpretasi yang saling berbeda dan bahkan bertentangan. Alasan yang ketiga, karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, maka agama mengharapkan masalah moral yang secara luas tidak disinggung-singgung dalam wahyu. Misalnya, bayi tabung, reproduksi manusia dengan gen yang sama. Dan alasan yang keempat, yaitu adanya perbedaan antara etika dan ajaran moral. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional semata-mata, sedangkan agama pada wahyunya sendiri. Oleh karena itu, ajaran agama hanya terbuka pada mereka yang mengakuinya, sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari semua agama dan pandangan dunia. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bahwa saya dapat menarik kesimpulan bahwa kata etika sering dirancukan dengan istilah etik, etiket, etis, etos, iktikat, dan kode etik atau kode etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan buruk. Etiket adalah ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain. Etiket tidak berlaku di semua manusia hidup sendiri. Misalnya, hidup di sebuah pulau terpencil atau di tengah hutan. Etis artinya sesuai dengan ajaran moral. Misalnya, etis menanyakan usia pada seorang wanita. Etos artinya sikap dasar seseorang dalam bidang tertentu. Maka akan ungkap etos kerja artinya sikap dasar seseorang dalam pekerjaannya. Misalnya, etos kerja yang tinggi artinya dia menaruh sikap dasar yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu kode etika atau kode etik, artinya daftar kewajiban dalam menjalankan tugas sebuah profesi yang disusun oleh anggota profesi dan mengingat anggota dalam menjalankan tugasnya. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.